Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya melalui media elektronik. Intinya adalah bahwa di materi kedua ini berkaitan dengan 12 materi ini. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka ini bukan hanya berbuah kemudahan, tapi ini sangat luar biasa akan berbuah pahala kepada kita semua. Ya, maka dari itu, perbaiki kualitas kehidupan kita tentunya dengan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah bersandar kepada makhluk Allah. Karena orang yang senantiasa bersandar kepada makhluk, maka dia akan menjadi orang-orang yang kecewa. Tapi orang yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia. Nah, maka dari itu, bagaimana caranya kita mendapatkan sukses dunia, mendapatkan sukses akhirat? Mungkin ukuran sukses secara umum lebih dilihat dari pandangan dunianya. Tapi pandangan itu pun pada akhirnya kalau diserahkan kepada individu masing-masing, ini tidak ada yang sama. Karena kalau berbicara kesuksesan dunia, ada yang berpendapat kalau saya sudah punya ini, sudah punya itu, maka saya disebut sukses menurut pandangan dia. Tapi ada orang yang melihat dari sisi kesuksesan itu melebihi apa yang dikatakan atau yang dipandang secara umum. Ya, walaupun ada juga orang yang memandang kesuksesan itu di bawah standar secara umum. Misalkan, asal saya bisa makan, saya punya rumah, saya punya kendaraan walaupun biasa, itu cukup sukses bagi saya. Dan itu sudah dipandang sukses menurut dia. Artinya, lalu sukses seperti apa yang kita inginkan? Maka, sukses di dunia tidak ada batasannya. Kenapa saya katakan tidak ada batasannya? Karena kesuksesan menurut pandangan manusia berkaitan dengan dunia ini rata-rata berkaitan dengan hawa nafsu. Lalu siapakah yang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat? Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setelah menikah dengan Siti Khadijah itu dipandang sukses dari sisi dunia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terlalu hina. Dunia ini terlalu terkutuk. Maka manakala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, jadikan dunia itu untuk menggapai kesuksesan di akhirat yang paling utama. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kenikmatan yang akan diberikan di akhirat, tapi jangan tinggalkan dunia. Nah, maka di materi kedua ini berkaitan dengan 12 materi yang pernah saya janjikan. Maka saya akan berikan judul yaitu jadikanlah lemon itu terasa manis di lidah kita. Ya. Karena memang kan kalau lemon terasa asam, tapi jadikanlah bagaimana caranya lemon itu manis di lidah kita. Ya. Nah, berkaitan dengan tentunya ini berkaitan dengan hati dan pikiran kita. Jadi manakala ada kesulitan yang datang kepada kita, jadikanlah kesulitan itu bernilai kebaikan, bernilai pahala. Manakala kita merasa sakit hati oleh orang lain, jadikanlah sakit hati itu adalah penggugur dosa kita. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan kalimat ini. Apa yang ada di luar kita tidak akan bisa kita rubah. Orang lain tidak akan bisa kita rubah. Yang berhak merubah mereka adalah Allah. Karena lidah kita hanyalah penyambung saja, wasilah saja, asbab saja. Tapi intinya adalah sekali lagi, apa yang di luar tidak bisa kita rubah. Yang harus kita rubah adalah hati kita. Manakala ada kesulitan kehidupan yang bersifat asam yang datang kepada kita, coba kita rubah agar bisa menjadi manis. Ya,
Maknanya sekali lagi, kalau ada seseorang yang secara umum menyakiti kita, sebetulnya itu belum tentu menyakiti kita. Kalau kita paham konsep ini, ya. Maknanya, kenapa omongan orang lain yang secara umum menyakiti, ya, lalu datang kepada kita, dilemparkan omongan itu kepada kita, kita pun merasa tersakiti. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati kita mengizinkan omongan itu menyakiti kita. Padahal hati kita ini milik kita. Artinya kita yang bisa merubah hati kita agar setiap omongan orang lain justru tidak bisa menyakiti kita. Lalu bagaimana caranya? Maka berbaik sangkalah, ya, berbaik sangkalah, itu caranya. Kalau ada kesulitan datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka, maka itu akan menjadi kemanisan. Ya. Tak kita kena ujian, maka katakan dari awal, terima kasih ya Allah, ini kehendakmu, ini takdirmu. Aku terima, aku pasrah, aku serahkan semuanya kepadamu. Ini adalah penggugur dosa. Ini adalah penggugur dosa di dunia, dan akan engkau berikan surga nanti di akhirat. Lalu bersabarlah, ya, bersabarlah. Maka insya Allah ini akan menjadi berbuah kemanisan. Selanjutnya, kalau ada omongan orang lain, ya, manakala menyakiti hati kita, cepat-cepat rubah nuansa hati kita ke arah yang lebih maksimal, ke arah yang lebih baik, ke arah yang tadinya asam menjadi manis. Bagaimana caranya? Terima kasih ya Allah, engkau izinkan orang itu berkata yang tidak baik, lalu omongan orang itu didatangkan kepada saya, tapi saya terima ya Allah, karena omongan orang itu adalah penggugur dosa buat saya, dan orang itu engkau izinkan untuk berkata yang tidak baik kepada saya. Saya terima ya Allah, saya ridho, karena ini adalah penggugur dosa saya. Karena mungkin begitu banyak dosa yang saya lakukan, begitu banyak kehinaan, kemunafikan, kedoliman yang saya lakukan. Kadang-kadang kita beribadah bukan karena Allah, kadang-kadang kita sholat karena ingin dimudahkan dunia dan lain sebagainya. Walaupun memang dari sisi keutamaan berkaitan dengan keutamaan sholat itu memberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Tapi intinya adalah dari berkaitan dengan ibadah kita, banyak yang kita lakukan tapi niat kita belum lurus benar-benar karena Allah. Maka dari itu kadang-kadang itu pun menjadi dosa buat kita. Maka sekali lagi, jadikan lemon yang asam terasa manis di lidah kita. Jadikan setiap yang datang kepada kita, walaupun itu ketidakbaikan, walaupun itu adalah kesulitan, itu adalah penggugur dosa kita terdahulu. Dan manakala kita sabar, Allah akan ganti di dunia dengan kebaikan yang lebih baik, dan di akhirat diganti dengan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi jadikan setiap kesulitan yang datang kepada kita pun itu menjadi bukan hanya mudah, tapi berbuah pahala dan berbuah kemanisan, mendatangkan pertolongan Allah fid dunya wal akhirah. Maka selamat, Anda sudah mendengarkan audio ini. Mulai hari ini mari kita bersama-sama rubah persepsi kita dalam menyikapi kehidupan ini. Karena tidak ada yang buruk bagi setiap orang yang beriman. Semuanya baik, sekalipun yang datang adalah kesulitan kepadanya. Selamat, semoga kita semua bisa mengamalkannya. Sekali lagi, jadikan setiap kesulitan yang datang kepada kita adalah menjadi kemanisan berbuah pahala, menjadi kemanisan berbuah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, ya. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kita. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.